sampaikan, wahai generasi, jangan lagi nodai merahnya merah putih dengan merah darah korban narkoba. Jangan lagi. Ya. Memenuhi musim sakitmu, mengingatkan harapan iklan-iklan, menggibah di layar televisi, untuk sedia berbagi kerinduan, menerima invasi virus dan kuman yang merongrong sekujur badan kepadanya. Lalu aku bersalah menerima wasiat segala sakit. Buatlah bersih-bersih dikasih ke darsu demi serapah mulut iklan-iklan yang selalu saja meminta-minta menyodorkan resep. Musim sakit mengkaribi, virus dan kuman pada batuk-batuk serta demam. Faktor Maaflah dengan penuh cinta. masih sekarang Virus dan pesta kuman-kuman ketika menggoda dengan jenaka pada tamasya, merasakan dan merayakan sakit menjadi candu yang tiada tara. Tiap kuasa tubuh atas dagingmu karena sakit sesungguhnya. Virus kuman itu juga. Mengurai asa hingga rindu menziu. Sepi tangan beri angin sepoi mengurung wajah hingga kembali menyambut. Teruskan doa selamat sampai aku aman. Hembuskan doa selamat sampai kayak kepu. malam. Alright. Oke. Dua tahun 1991 setiap kali ditanya saya nggak fokus kemana, saya orang Cepu, saya selalu dengan gagah menjawab saya ke Asgrafi. Saya sebelum masuk Asgrafi teater 12 saya di Cepu. Nah, pembina guru saya itu alumni dari Asgrafi.
Karena itu saya ingin meneruskan jejak dari guruku. Maka saya masuk Asdrafi. Tahun 91, alhamdulillah saya setelah resmi diterima. Terus kemudian saya pulang. Begitu pulang, saya nggak balik lagi, karena begitu pas pulang mendadak ada pendirian baru, pendidikan guru drama dan film di Surabaya, lebih murah dan dekat rumah. Akhirnya saya nggak balik ke Asdrafi. Terus kemudian saya ke PG Grafi Surabaya, tapi kampusnya bubar. Begitu kampus bubar, nggak jadi bikin film, saya ke Jakarta. Nah, puisi yang mau saya baca ini saya buat di kota Moskwa. Orang-orang luar negeri menyebutnya Moskow, kami orang Rusia menyebutnya Moskwa. Setelah saya ke Jakarta, saya ngambil S3-nya di Belgrade State University Rusia. Selain sebagai mahasiswa S3 filsafat agama, saya adalah ketua PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Rusia. Mantap. Sebulan sekali saya datang ke kota Moskwa untuk mengisi pengajian sebagai ketua, dan jarak antara Belgrade sama ke Moskwa itu 8 jam. Begitu saya ngisi pengajian, mendadak WA aku berbunyi, saya izin. Kenapa bunyi? Dulu belum ada WA, adanya BlackBerry. Saya mahasiswa nggak menggunakan BlackBerry. Ternyata betul isinya berita lelahi, berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Husain, orang yang dulu ngaji sama kamu mati karena overdosis mendem AO. AO itu sebutan orang Jakarta, ciu. Ciu itu apa ya? Ciu. Kalau Mas Mahmud nyebutnya ciu ya. Mati. Sahabat-sahabatku Asdrafi semua, sebelum saya berangkat ke Rusia, saya memiliki yayasan namanya Al-Mustadafin, artinya kaum tertindas. Di Jakarta ada daerah kumis, kumuh dan miskin. Sudah miskin, kumuh, ada 13 daerah. Ada salah satu wilayah yang seluruhnya berisi pelacur kelas teri, dan semuanya beragama Islam. Tentu saja saya prihatin, karena itu saya hadir datang ke kampung pelacuran ini. Saya izin untuk membuat langgar dan disetujui. Saya tidak berharap emak-emaknya tobat, saya juga tidak berharap suami-suaminya tobat, tapi anak-anak mereka mesti kami selamatkan. Saya tidak berharap seluruhnya, ya dapat 1 nggak apa-apa, dapat 2 nggak apa-apa. Maka pelan-pelan mereka akhirnya ngaji sama kami. Yang mulanya mendem, pelan-pelan ditunggalkan dunia mendem. Mendadak aku mendapatkan S3 beasiswa ke Rusia. Aku tinggalkan kampung pelacuran ini. Tidak ada lagi yang membersamai mereka, dan tidak ada lagi yang meneruskan perjuanganku. Anak-anak mereka yang dulu ngaji sama aku kembali ke habitatnya, mendem lagi, dan mati satu persatu. Muridku mati. Aku ingat Presiden Soekarno membuat proklamasi berdarah-darah agar kita bisa sejahtera. Tapi faktanya dari Sabang sampai Merauke aku keliling, darah berceceran, bukan darah merah putih, tapi darah korban narkoba. Aku marah. Negara AB melindungi rakyatnya. Aku menangis saat puisi ini kubuat bersamaan dengan matinya murid-muridku karena mendem narkoba. Masya Allah. Kubacakan di kota Moskwa. Hari ini di depan alumni Asdrafi, senior-seniorku, kubacakan ulang sebagai tanda cinta kepada Asdrafi. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disimak di halaman 109 ya. Judulnya gini. Merahnya merah, karya KSN Jilbab. Merah meluap
merah bergelombang. Merah bergelombang isyarat trompet perang. Merah meluap, merah bergelombang. Merah bergelombang, merah murka pahlawanku. Lihat anak cucu tumpahkan darah merah. Bukan merah putih, tapi merah darah korban narkoba. Gusti Allah, demi merah putih pahlawanku rela tumpahkan darah, air mata, jiwa-jiwa darah, air mata, jiwa-jiwa darah, air mata, jiwa-jiwa darah, air mata, jiwa darah, air mata, jiwa untuk kesucian yang mesti dibela. Hari ini ku maklumatkan, wahai generasi, jangan lagi nodai merahnya merah putih dengan merah darah korban narkoba. Jangan lagi. Selesai. Mantap. Puisi terakhir. Puisi terakhir di sini politik. Tapi politik tidak saya baca, nanti baca sendiri aja Mas Maud ya. Saya melanggar. Akan saya bacakan setelah saya keluar dari Asdrafi, nggak sampai saat itu 4 atau 5 orang yang diuji itu. Setelah saya nggak balik lagi ke Jogja, terus kemudian bubar, saya ke Jakarta ngambil Usluddin. Saya ngambil Usluddin, saya tinggal di Pondok Pinang. Ketika saya tinggal di Pondok Pinang, aku menyaksikan ada rumah-rumah di Bulldozer. Di Cepu nggak pernah ada. Rumah-rumah di Bulldozer, kemudian yang punya rumah dicotos, dipukul, ditendang, disikat, dan ada yang dipukul sama tongkat. Dia berdarah, pecah. Mak menjerit, menangis, tapi tidak digubris. Aku bertanya sama Gusti Allah, Gusti Allah, siapakah orang yang jahat terhadap wong-wong cilik itu? Alhamdulillah aku mendapatkan jawaban, orang yang suka jotosi, kemudian dirobohkan semua rumah-rumah wong cilik itu. Di sini tertulis Satpol PP. Ya Allah. Lalu aku bertanya sama Gusti Allah, lalu siapa Gusti Allah orang yang dijotosi itu, yang dipendung, dipukul, disikat, ditendang, dan rumahnya dirabak, disikat? Terus aku bertanya, alhamdulillah aku mendapatkan jawaban. Orang-orang itu ternyata punya kakek, kakeknya punya kakek lagi, kakeknya punya kakek lagi, kakeknya punya kakek lagi, kakeknya punya kakek, sehingga di zaman Kompeni Belanda Jepang, kakek-kakek itu adalah para pelang, para pahlawan, para pejuang. Kita yang hadir di sini sesungguhnya adalah cucu dari para pahlawan. Tapi kenapa setelah negeri ini merdeka, cucu dari pahlawan ini dihinakan oleh negara, dinistakan oleh penguasa? Aku dididik oleh Muhammadiyah dari kecil, diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu ketika menyaksikan penguasa yang jahat terhadap wong cilik, melalui puisi aku melawan, melalui puisi aku mengkritik, melalui puisi utubarkan rasa permusuhanku kepada orang yang jahat terhadap wong cilik. Puisi yang mau saya baca dan saya buat ini sudah lebih 500 kali saya baca. Setiap kali ada penggusuran, puisiku ini terus saya bacakan. Dan hari ini saya masih menyaksikan penggusuran itu terus terjadi. Karena itu sebagai pecinta Asdrafi, aku tak lelah untuk menyampaikan bahwa penguasa yang jahat harus disikat. Lawan. Judulnya ini enggak ada di halaman ini. Saya sudah hafal, pura-pura baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kakekku pahlawan, aku cucunya.
Arya KSN Jilbab. Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Di bawah jembatan besi pinggiran Kalideres berjajar pondok bambu. Kata orang, itulah real estateku. Sayang, lokasi itu kini dikeramatkan dan kepadaku dikatakan ini tanah abang. Belum puas itu, kalian tendang aku dari pasar Minggu sampai pasar Senen, hingga aku terlempar di Muara Karang dengan nasib tak beda di Bukit Duri. Ya, tatkala pondok kalian jadi indah, pondokku jadi pindah. Tatkala sawah besar jadi taman sari, aku cuma gigit jari, seraya ngiler di warung buncit, sebab aku tahu kalian cengar-cengir di pondok gede dengan mulut bau burger. Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Meski berduit receh hasil kuli bangunan, toh warga negara juga. Mestikah keindahan tata kota mencampakkanku? Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Cuma meminta, silakan kalian bikin apa ini apa itu, tapi tolong jangan ini itu, kan nasibku. Pembangunan memang harus merata, tapi tolong jangan ratakan bangunanku. Kakekku sebelum gugur di medan laga perang kemerdekaan pernah berkata, "Dole kelak jika dipercaya rakyat, amanat, ya amanat, bukan nikmat, mumpung sempat." Selesai. Iya. Bonus bisa ya? Bonus boleh. Bonus ya, bonus terakhir. Durasi. Semua orang di sini pasti ingin ke Ancol karena memang Ancol tempat wisata paling bagus. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa di Ancol ada daerah yang satu RT itu 13.000 jiwa. Embet-embetan di sana tidak ada air bersih, air pam tidak masuk. Mereka beli air yang dipikul, ada penjual air, harganya Rp500. Mendadak Presiden SBY tahun 2005 mengumumkan kenaikan BBM. Harga-harga mahal, semuanya mahal, tanah menjadi mahal, air mahal, semuanya mahal. Air yang mulanya 500 menjadi 3.000. Aku ingat proklamasi dibacakan Presiden Soekarno agar kita punya tanah air. Tapi faktanya hingga hari ini 80 tahun lamanya masih banyak orang tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya air akses yang bersih. Karena itu sebagai bentuk protes saya kepada Presiden SBY, lahirlah puisiku ini. Puisiku ini selalu saya baca setiap kali ada kenaikan BBM. Dan menurutku sepanjang sejarah penguasa gemar menaikkan harga BBM, satu-satunya yang tidak pernah dinaikkan harganya adalah harga diri kita sebagai bangsa. Puisi terakhir, judulnya ini bisa disimak di halaman 108. Proklamasi kemerdekaan Indonesia
Jilid 2. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini mengumumkan bahwa kami punya tanah harus beli, pun punya air harus beli. Jika tak kuat beli tanah dan air, masihkah kami punya tanah air? Hal-hal mengenai pemindahan kepemilikan tanah air diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan dengan cara securang-curangnya. Jakarta, 17 Agustus 2005, atas nama siapa saja boleh kecuali penjual tanah air. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Itu aturan. Terima kasih Mas Kiai Cukup. Ini saya ambil alih sebentar supaya cepat banget. Inilah apa namanya, ketika lelaki tua itu sudah berada di atas podium, lalu dengan lantangnya ia berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Seakan-akan di dalam merebut kemerdekaan negeri ini, dialah yang paling berjasa. Lalu pekik membahana pun terdengar ikut berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Seorang kakek tua dengan pakaian lusuh menghampiriku, lalu bertanya, "Nak, apakah kamu percaya kalau lelaki di atas podium itu seorang pejuang?" Dengan wajah bengong dan tatapan mata kosong, aku tatap dalam-dalam wajah kakek tua itu, yang seakan tidak rela melihat seorang lelaki yang sebaya dengannya di atas podium meneriakkan kata merdeka. Karena menurut kakek tua itu, lelaki yang berdiri di atas podium itu adalah seorang pengkhianat. Di saat mereka berjuang, lelaki yang berdiri di atas podium itu bisa dengan seenaknya keluar masuk benteng pertahanan lawan, ya, untuk menikmati lezatnya susu, keju, roti dan sarden. Sedangkan kami yang terjajah cukup menikmati ubi rebus dengan sambal krosak. Zaman telah memutarbalikkan fakta. Kebohongan yang diucapkan sampai berulang-ulang kali bisa jadi seakan-akan pernyataan yang benar. Zaman berganti, menjadikan seorang pengkhianat sebagai tokoh negeri. Jangan. Karya Uco Harde. Malam tadi, ketika aku baru saja hendak merangkum kata-kata aku menjadi sebuah puisi, tiba-tiba terdengar suara yang sangat lembut, tetapi terdengar begitu jelas di pendengaranku. Suara itu melarangku dengan kata-kata, "Jangan, Cok, jangan kamu tulis kata-kata kamu itu. Nanti sesudah mereka baca, pasti mereka tidak suka. Karena kata-kata yang akan kamu tulis itu kata-kata tentang orang baik dan benar yang mereka tidak suka." Rangkuman kata-kata aku di bawah ini khusus untuk yang tidak satu frekuensi sama aku. Aku beri judul "Mauku dan Maumu Beda". Mauku dan maumu beda. Jadi walaupun kamu paksa, aku tetap tidak bisa menjadikan maunya kamu juga maunya aku. Begitu juga dengan aku. Aku juga tidak bisa memaksa supaya kamu mau sama maunya aku. Karena seperti judul dari rangkuman kata-kata aku di atas itu, mauku dan maumu beda. Terima kasih. Oke. Dari Mbak Nina ya. Dengan judulnya Makan Ayam. Karena di sini dengan judul puisi ini saya sangat sekali mengenang kepada almarhum yang biasa dipanggil Romo Benu. Dari Astra semua pasti kenal sosok
Beliau sangat ramah, sabar, dan tidak pernah marah. Beliau banyak sekali memberi motivator kepada saya. Waktu saya mau balik ke Jakarta, Romo menahan saya. Jangan Agus, kamu tidak boleh balik. Saya tanya, kenapa Romo? Saya harus balik ke Jakarta karena saat itu orang tua saya, ibu saya dan ayah saya meninggal. Kemudian Romo bilang, kamu harus ngajar di sini. Apa yang harus saya ajar, Romo? Kamu mengajar tata pentas. Akhirnya saya memberi alasan kepada Romo. Romo mengizinkan saya balik ke Jakarta dan saya diberikannya ijazah Asdrafi. Alhamdulillah, saya punya ijazah Asdrafi. Saya lanjut dengan membaca puisi, dan juga saya mendapatkan lagu atau tembang ini selama saya di Gojlok atau di Ospek di Parangkusumo oleh Mas Yoyo Ardi dengan lagunya Eling eling siro manungso temenono nggonmu ngaji mumpung turu katekanan Moloikat juru pati luwih loro luwih rekoso rasane wong ing neraka Reki makam ayah Astaringa Kota Gede. Angin berhenti di petilasan batu nisan. Suara-suara kerinduan memanggil dari masa silam. Bagai kenangan yang jatuh bersama bunga kenanga, tanah yang basah tersapu mengisahkan arti tentang makam. Aku menitipkan doa yang terselip dalam kalbu rindu, berkejaran merebut hari-hari yang keluh. Makam pintu gerbang khas Tarengga terukir keabadian kedamaian yang hakiki, terlihat nyata jalan dunia yang tak kembali. Terlintas catatan putih silsilah raja-raja. Sugeng sare ayahanda, jasadmu dijaga dinding tembok membisu petilasan masa silam Mataram Kota Gede. Sejarah tertidur dalam pusaka persembahan Senopati, bahasa dan filosofi bagi panugeran Jawi yang membiaskan suluh kebajikan tentang adab dan budi pekerti adiluhung. Eling eling siro manungso temenono nggonmu ngaji mumpung turu
jengking kelabang geni ulo geni luwe mulyo luwe mukti rosone wong ning suwarga diladeni widodari kasur babut permadani sugeng tindak swadi ayahanda karahargan dalam swarga loka. Terima kasih. Alright. Satu lagi, saya akan membacakan puisi dari sahabat saya dan satu angkatan saya, Omi Faisal Alim, dengan napas cinta. Mas Yose bertanya, Mimpilah bersama dekap bibirmu hingga temui telaga di beranda surgamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Itu plus bumi. Aku mau pulang lagi, tapi ketemu Reni dan sebagainya. Ya sudah, dan saya mau membacakan puisi dari novel saya. Saya penulis cerpen, penulis novel, pelatih penulisan, pelatih membaca puisi dan menulis puisi untuk tingkat nasional pada SKDKI. Namanya FLS 3M, Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional. Dan saya juga menulis puisi, walaupun agak jarang-jarang ya Reni ya. Ini puisinya ada di novel saya. Biasanya saya suka menyanyi, saya nyanyi dulu boleh nggak? Nyanyi dong. Every time you say goodbye, baby, I heard. Yeah. When the time goes down and the band won't play, I always remember us this way. Terus pergi untuk kembali lagi. Seperti biasa, kalau saya nyanyi lagu pergi untuk kembali, ada teman saya Jody Yudono suka ngeledekin saya. Itu terus Oma lagunya. Tapi saya senang lagu itu dan sesuai dengan vokal saya. Ku akan pergi meninggalkan diriku, menyusuri liku hidupku. Oh, janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi ya, takkan lama, hanya sekejap saja aku akan kembali lagi. Aku perempuan, istri seseorang, menikah atas nama cinta. Kandung bayi kami 9 bulan 10 hari bersama rangkuman pedih dan rasa sakit. Tapi aku bahagia. Waktu meluncur di alur rasa, bahagia cuma sebatas harap. Kekerasan bermain di watak, temperamen padu pada ragam sikap juga ucap. Suami tercinta lenyap ditelan waktu, berganti sosok tak dikenal, minim empati. Aku terpuruk pada kenangan, mengilas balik semua kisah. Namun bahagia tak mengulang cerita, neraka KDRT menghujam raga. Di sana tangis dan getak
gigi lirih terdengar. Aku menangis bersama sunyi sepi sendiri. Aku perempuan itu melenggang perkasa di ranah waktu. Ku selesaikan semua kisah pedih tentang kemanusiaan. Aku tak hendak mati sia-sia karena aku berharga untuk diriku. Terima kasih. Oke. Kok jawab? Siapa ya? Bumen. No. Salam sore, assalamualaikum. Namanya Mbak atau Mbak? Namanya siapa Mbak? Nama saya Retno. Saya asli Jogja. Dari Tugu ke utara sedikit, gedungnya kecil. Saya tinggal. Pokoknya ngalami. Saya tinggal di Jogja, lahir di Jakarta, tapi tinggal di Jogja sempat 14 tahun. Saya dulu berdekat dengan Asrafi. Saya dari ISI. Lalu saya sudah lama tidak ke PBS HB Yasin, sudah lama tidak ke tim, ada beberapa bulan. Saya hari ini khusus menyambut teman-teman Asrafi. Saya sempatkan PBS HB Yasin. Saya akan bacakan puisi saya tahun 2010. 13 tahun. 2010. Rodok ndredeg aku asene. Jogja ada dalam nafasku. Jogja ada dalam otakku, dalam mataku, dalam nafasku, dalam suaraku, dalam jantungku, dalam batinku, dalam darahku, dalam tulangku. Jogja ada dalam suka dan dukaku. Jogja cintaku, apa kabar? Kau tebarkan rindu pada langkahku menuju ke kota. Kau semaikan cinta pada dadaku, pada asa yang berbilang waktu. Jogja sayangku, di relung-relung sudut kotamu ada jejak kakiku, kutitipkan di situ. Agar kau selalu menyapaku dengan senyum dan tawa, dengan tatap dan kerlingmu. Jogja kekasihku, aku selalu bergetar, berpijak di tanahmu. Aku berdebar menyebut namamu. Ada gelora birahi dalam nafasmu. Ada misteri jiwa yang kau pancarkan dari wajahmu. Dan ada lara yang kau tebaskan pada perjalanan amorku, meluluh lantakkan aku di kotamu. Engkau telah mengubur hatiku. Namun seiring perjalanan waktu, gejolak membahana, kau diterpa bencana dan petaka yang datang dari pantai dan gunungmu. Gempa, tanah longsor, gunung meletus, mayat-mayat, semua membuatku tercengang, ternganga, tersayat. Aku menangis pilu. Air mataku membeku, menjerit tanpa suara. Lidahku keluh, kehilangan kata dan bahasa. Saat menyaksikan jasad-jasad mengambang,
Jasad-jasad berserakan di sela puing-puing reruntuhan gunung dan amarah sang gelombang. Jogjaku, apapun yang menimpamu, aku masih setia mendekapmu. Aku masih berdiri di bibir tanahmu. Aku masih duduk di warung angkring di kotamu. Aku masih menelusuri jalan-jalan. Duh Gusti pitedahno ing margi kaleresan kados dini margini manungsa ingkang manggih kanikmatan. 26 bulan 8 2010. Jogja, I love you. Hidup Jogja. Hidup Bandung. Yang terakhir Anjing merau di kandang. Bisa gampang buruk hanya buruk sanksi hidup sanksi berarti burung selalu hilang di depan kurang membuka pintu langit, matahari membakar malam. Sekarang aku ubang darahku awan
hukum masake Yorotopo hayo No shino ni kakuchi Soga kakai Lagi. Dua, tiga.